Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, berjumpa kembali dalam kasih Tuhan yang sungguh indah, yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, pada saat pagi hari ini kita boleh berjumpa dalam ibadah raya online. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama memulai acara ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur pada saat kesempatan pagi ini atas kemurahan Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara ibadah raya online kami pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan pimpin kami dari awal sampai selesainya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi secara luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan saat ini juga untuk jemaat Tuhan yang berada di rumah kami masing-masing, berkati Tuhan supaya dapat mengikuti ibadah ini secara khusyuk. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, pada saat pagi hari ini mari kita sama-sama akan memulai ibadah kita, pujian kita kepada Tuhan. Kita berikan hati kita, pujian kita ini dengan lebih sungguh lagi. Mari kita angkat pujian Saat Indah. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Kalau saat ini kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama angkat pujian ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dan indahnya hadiratmu, katakan hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku
haleluya. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Katakan menikmati kasih, menikmati kasih. Terima kasih Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat lawatan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu. Mari saya mengajak Bapak Ibu semuanya, kita menyembah Tuhan. Kita masyurkan nama Tuhan kita. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu. Biarlah lawatan-Mu Tuhan berada di hati kami Bapa, memenuhi setiap kami yang menyembah-Mu. Oh, haleluya. Ku bersyukur selalu kepadamu, sebab Engkau Allah kami yang hidup. Kami memuji-Mu. Haleluya. Ku menyembah-Mu Tuhan. Glory haleluya. Haleluya. Kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku bersyukur selalu. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak semuanya kita angkat tangan kita. Mari kita angkat hati kita. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Lebih dalam dikatakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Amin Tuhan. Kami bersyukur kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih menikmati kasih
bersyukur Tuhan buat setiap hal yang Tuhan sudah berikan kepada kami, buat pujian kami yang kami ingin sorak-sorai lebih dalam lagi kepadamu Tuhan, memuji dan membesarkan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, saya yakin dan percaya apapun kondisi kita saat ini, baik itu kita saat ini sedang mengalami sakit ataupun saat ini kita mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan, itu semua seizin daripada Tuhan. Oleh karena itu, saya ingin mengajak semuanya kita di sini untuk memuji Tuhan lebih sorak-sorai lagi. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan kepada kami. Kami bersiap memuji nama Tuhan. Haleluya. Wow. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Bersama-sama oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, amin, kita, haleluya, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan pujian ini sekali lagi. Katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Hey! Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis telah dikalahkan. Mari kita injak-injak, dihancurkan oleh darah anak domba. Lebih semangat yang katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Saat ini kita melihat kondisi dunia sedang kacau Bapak Ibu. Kita banyak mendengar berita yang sangat begitu menakutkan, sangat menggemparkan hati kita. Kita melihat sekeliling kita melihat sekitar kita, ataupun kalau ada update story WA, banyak yang telah tutup usia. Mari Bapak Ibu, kita tidak henti-hentinya selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang Immanuel,
Tuhan beserta kita. Mari Bapak Ibu semuanya, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menjadi pelita bagi kehidupan kita. Saat ini kita akan sama-sama menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebersamaan yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Kami boleh menikmati berkat-Mu Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu, bersamamu Bapa.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mendapat kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mendapatkan penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya bersama Engkau Tuhan kami mendapatkan pertolongan. Karena pertolongan kami datangnya hanya daripadamu, Tuhan Allah semesta langit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, berfirmanlah Engkau kepada kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkuasa atas hamba-Mu Tuhan. Dan kami berikan hati kami Tuhan untuk ditaburi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang beribadah di rumah ya, karena masih PPKM begitu ya. Tak lupa saya ucapkan selamat pagi, salam jumpa, salam kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan, kita sudah menyembah Dia, kita sudah mengagungkan nama Tuhan. Dan kita percaya bahwa setiap pujian penyembahan kita itu semua boleh mengharumkan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama kembali belajar firman Tuhan. Kita akan lihat Alkitab kita bersama dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Tentunya ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua ya. Amsal pasal 17 ayat yang ke-22 dan nanti kita akan sambung Amsal 15 ayat yang ke-13. Kita akan baca dahulu dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 15 ayat yang ke-13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini, pada saat ini, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kondisi di negara kita ya saat ini, bahkan bukan hanya di negara kita saja, tetapi di dunia saat ini, bagaimana kita melihat adanya yang disebut dampak COVID-19. Bahkan di antara kita, di sekitar kita, ya, di sekeliling kita, bahkan yang ada, saudaraku, ada banyak mereka-mereka yang terpapar dengan virus COVID-19 ini. Dan kita perhatikan, ada di antara mereka yang bisa sembuh. Namun, ada juga di antara mereka yang gak bisa sembuh. Artinya meninggal dunia. Ya. Dan kalau kita perhatikan
dari dampak yang ada ya, dari dampak lain, bagaimana ada banyak mereka-mereka yang hidupnya menjadi tertekan. Mereka menghadapi kebingungan demi kebingungan. Mereka diperhadapkan dengan kepanikan. Bahkan tidak jarang mereka yang mengalami stres. Karena tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Ada dari setiap mereka yang kehilangan orang yang dikasihinya. Bahkan ada di antara mereka mungkin yang kehilangan pekerjaannya, ya. Ada juga dari para pengusaha, mereka yang menutup usahanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kondisi seperti ini tidak hanya kita rasakan sendiri, tetapi banyak orang di luar sana yang mengalami hal seperti ini. Tapi pagi hari ini, bahkan saya sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan kembali firman Tuhan, bahwa dikatakan di dalam firman Tuhan, hati kita itu harus tetap bergembira. Amin. Ya, hati kita harus tetap bergembira. Kalau firman Tuhan mengatakan hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, maka kita harus percaya. Dan bukan hanya percaya, tetapi kita harus melaksanakannya. Kita harus melakukannya. Ketika hati kita terus bergembira, ketika hati kita terus-menerus bergembira, maka kita akan kuat dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, mungkin ini ya, ada juga di antara kita yang bertanya, loh Pak Pendeta, Bu Pendeta, bagaimana saya bisa bergembira? Bagaimana hati saya sukacita, sedangkan saya baru menghadapi masalah yang besar? Bagaimana saya bisa bersukacita? Bagaimana hati saya bisa bergembira ketika keluarga yang saya kasihi, keluarga yang saya cintai mengalami sakit penyakit? Bahkan bukan hanya sakit penyakit, tetapi dipanggil Tuhan, meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih, inilah yang mau saya katakan pagi hari ini, saat ini, ya, bahwa hati yang gembira itu bukan keadaan. Saya katakan kembali, bahwa hati yang gembira itu bukan keadaan, tetapi keputusan. Keputusan, yaitu kita harus mengambil keputusan untuk memiliki hati yang bergembira, memiliki hati yang sukacita. Alkitab berkata dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat, kita akan baca, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Ya. Firman Tuhan mengajak kepada setiap kita semua untuk kita itu bersukacita. Dikatakan bersukacitalah senantiasa. Berarti Bapak Ibu Saudaraku, kita bergembira, kita bersukacita itu gak ada putusnya. Bersukacitalah senantiasa, bahkan dikatakan sekali lagi, bersukacitalah.
penting bagi setiap kita semua untuk kita bersukacita. Nah, ketika kita memilih untuk bersukacita, maka pilihan kita ini akan mendatangkan hal-hal yang baik. Amin. Ya. Kalau kita memilih sukacita, hidup kita dipenuhi dengan sukacita, hati kita dipenuhi dengan rasa kegembiraan. Itulah yang akan mendatangkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kalau hati kita ya adalah hati yang gembira, itu adalah obat. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah obat untuk apa? Nah, kalau hati kita yang gembira ini adalah merupakan obat, Bapak Ibu Saudaraku, lalu pertanyaannya adalah obat untuk apa? Nah, saat ini kita mau belajar bersama. Yang pertama, hati yang gembira adalah obat untuk menyembuhkan segala penyakit. Amin. Hati yang gembira adalah obat untuk menyembuhkan segala penyakit. Bapak Ibu Saudaraku, semakin seseorang hidup tertekan dan putus asa, maka dia kalau sakit, apa yang terjadi? Wes hidupnya tertekan, hidupnya putus asa. Kalau dia sakit, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Penyakitnya bisa sembuh apa enggak? Pasti penyakitnya akan semakin parah. Karena apa? Hidupnya sudah tertekan, hidupnya sudah penuh dengan keputusasaan. Ya sudah. Enggak ada hati yang sukacita, tidak ada hati yang gembira. Malah justru penyakit ini akan semakin menggerogoti di dalam tubuh kita. Penyakit ini akan semakin parah dalam hidup kita. Makanya tidak heran Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada orang ketika dia sedang sakit, contoh ya, yang sakit bagian lambungnya. Ketika lambungnya sembuh, bisa jadi jantungnya yang bermasalah, gitu kan? Nah, ketika jantungnya mungkin sembuh, ada lagi Bapak Ibu Saudaraku, mungkin bisa jadi, ginjalnya yang bermasalah. Dan seterusnya. Nah, namun sebaliknya Bapak Ibu Saudaraku, ya, apapun masalah yang kita hadapi, apapun penyakit yang kita hadapi, kalau kita memilih untuk menerima semua itu dengan ucapan syukur, hati penuh dengan ucapan syukur, hati penuh dengan sukacita dan bergembira di dalam Tuhan, maka Tuhan dia akan turun tangan atas hidup kita. Dia akan turun tangan untuk menyembuhkan dan memulihkan hidup kita. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, kalau hari-hari ini ada di antara kita yang sedang sakit, rasa-rasanya sudah tidak ada harapan lagi di dalam hidup kita, mari biarlah kita mau belajar untuk bersyukur. Kita mau belajar untuk bersukacita, ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan dengan iman kita bahwa Dia adalah penyembuh kita. Amin. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Lalu yang kedua, hati yang gembira adalah obat yang menenteramkan jiwa dan menjernihkan pikiran kita. Bapak Ibu Saudaraku, dalam kondisi akhir-akhir ini seperti yang kita lihat, kita perhatikan, banyak yang mungkin kondisinya menjadi tertekan. Mereka mengalami kecemasan. Ketika orang-orang yang tertekan, mereka mengalami kecemasan,
Mereka selalu berpikir dengan pikiran-pikiran yang negatif. Atau bahkan mungkin saudaraku mereka bisa saja mengeluarkan kata-kata, bukan kata-kata yang positif, tetapi kata-kata negatif. Sebaliknya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita menjadi seseorang yang bergembira, maka pikiran kita pun akan bersih. Amin. Pikiran kita akan jernih. Ya. Dan tentu pikiran kita akan dikuasai dengan sukacita. Hati kita akan dikuasai dengan hati yang gembira. Saat menghadapi situasi kondisi sekarang ini, sikap hati kita ini, itulah yang sangat mempengaruhi ketenangan jiwa dan pikiran kita. Sangat mempengaruhi itu saudaraku. Karena kalau kita perhatikan, beberapa waktu ini memang keadaan serba sangat sulit. Kita perhatikan keadaan serba sangat susah. Ya. Kalau pikiran kita tidak jernih, pikiran kita tidak bersih, yang ada hanya pikiran yang negatif saja. Bahkan ada kalanya itu yang kita ungkapkan dengan perkataan-perkataan yang negatif. Maka kita tidak akan mampu menguasai setiap hati dan pikiran kita. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, sikap hati ini sangat mempengaruhi ketenangan dan jiwa dan pikiran kita. Ya. Saya senang kalau ketika kita bertemu dengan sesama anak Tuhan ataupun orang di luar sana. Ketika mereka sedang menghadapi kecemasan, mereka sedang menghadapi sakit, penyakit, masalah. Apa yang bisa kita lakukan kepada mereka? Apa yang bisa kita katakan kepada mereka? Lewat setiap kata-kata yang tentu kata-kata yang membangun. Bukan justru kata-kata yang mungkin membuat orang menjadi takut, membuat orang menjadi gentar. Ya. Kalau seandainya kita diperhadapkan, Tuhan izinkan mengalami sakit Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita bertemu dengan orang, tapi orang ini ketika mereka ngomongnya bukan ngomong yang membangun, bukan kata-kata yang menguatkan. Apalagi dengan situasi saat ini yang saya katakan di awal tadi. Sampai diberlakukan PPKM selama beberapa waktu ini Bapak Ibu Saudara. Dengan info-info yang sangat menegangkan, menakutkan. Lalu kita ngomong sama mereka, justru tambah-tambahi Bapak Ibu Saudaraku. Apa enggak malah tambah down mereka? Hati mereka, pikiran mereka. Sehingga ini akan mempengaruhi ketenangan dalam pikiran dan jiwa mereka. Tetapi kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana caranya kita bisa memberikan kata-kata semangat bagi mereka. Kata-kata yang bisa memotivasi mereka. Sehingga mereka pun ketika menghadapi masalah, sakit, penyakit yang ada, hati pikiran mereka jernih, bersih, dan hidup mereka, hati mereka dikuasai dengan sukacita di dalamnya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan bangun pikiran-pikiran yang positif. Dan kita harus selalu ingat akan segala kebaikan Tuhan itu yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mau pilihlah untuk tetap bergembira, amin. Bergembira, karena itulah yang akan membuat hidup kita lebih indah. Akan membuat hidup kita menjadi orang-orang yang tenang, memiliki hati yang tentram, dan tentu memiliki
damai sejahtera. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Hati yang gembira adalah obat yang dapat membasmi serangan-serangan iblis. Ya, harus kita sadari Bapak Ibu Saudaraku bahwa strategi penyerangan iblis adalah menyerang hati kita dengan kekecewaan dan keputusasaan. Ini adalah merupakan serangan iblis bagi setiap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika ada orang-orang yang mungkin mengecewakan kita, hati-hati Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita mudah terpancing untuk kita menjadi orang yang kecewa, apalagi menjadi orang yang putus asa. Kita tidak akan putus asa jika kita punya pengalaman yang indah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, hati yang gembira adalah obat yang dapat membasmi serangan-serangan iblis. Kuasai setiap hati kita Bapak Ibu Saudara, ya. Kuasai. Jadilah anak-anak Tuhan yang penuh dengan sukacita. Milikilah hati yang gembira. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat yang manjur atas semua penyakit di dunia ini. Amin. Amin, ya. Karena itu mari kita mau pilihlah hati yang gembira dalam keadaan apapun itu. Dalam segala keadaan apapun itu. Karena kita tahu bahwa Allah yang hidup, dialah yang akan memegang kehidupan kita. Dia yang memegang kendali atas hidup setiap kita semua. Atas setiap kondisi apapun yang kita hadapi. Percaya, yakin bahwa Tuhan, Dia akan senantiasa menyertai setiap hidup kita. Oleh sebab itu saat pagi hari ini, saat ini Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang sedang kita alami, mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini sedang kehilangan sukacita. Tidak ada hati yang gembira dalam hidup kita. Karena keadaan, masalah, persoalan, sakit, penyakit. Lewat kebenaran firman Allah yang sudah kita dengarkan saat ini. Biarlah boleh mengingatkan akan kita kembali. Miliki hati yang gembira dalam setiap apapun itu. Karena hati yang gembira itu adalah obat yang apa? Hati yang gembira adalah obat yang apa? Obat yang manjur atas setiap persoalan kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Dan biarlah ini menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kita sudah bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita percaya bahwa firman Allah pagi hari ini boleh memberikan kekuatan bagi setiap kita semua. Oleh sebab itu, mari siapapun di antara kita saat ini mungkin sedang menghadapi beban berat, sedang menghadapi masalah, persoalan, seakan jalan itu buntu bagi setiap kita semua. Apapun yang sedang kita alami, tetap memiliki hati yang gembira. Karena kita percaya bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur dalam setiap hidup kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kuasa dan sanggup memberikan pertolongannya atas setiap hidup kita. Pertolongan-Mu Tuhan begitu ajaib bagi setiap kami. Haleluya. Katakan bersama-sama, hatiku tenang berada dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Hatiku tenang
amin. Haleluya. Kau yang pelihara Katakan kembali, hatiku tenang. hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Oh, amin. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Oh, haleluya. Pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat, oh amin. Rasaku lagi di situ tanganmu bekerja. Amin, haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Katakan pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib. Kami sungguh membutuhkan pertolongan Engkau ya Tuhan. Memikat hati Oh, haleluya, haleluya. saat aku rasaku lagi di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahwa pertolongan Tuhan itu akan nyata atas setiap kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala mujizat dalam setiap hidup kita. Dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Mungkin saat ini kita merasa, Tuhan, aku tidak sanggup. Kita merasa kita gak berdaya menghadapi hidup. Kita merasa, kenapa Tuhan kok sakitku belum sembuh ya? Kenapa Tuhan kok masalahku belum berakhir juga ya? Yakin tuh Bapak Ibu Saudara, bahwa pertolongan Tuhan itu akan tepat pada waktunya menolong setiap hidup kita. Pertolongan Tuhan itu akan sangat ajaib menolong setiap hidup kita. Oleh sebab itu, mari tetap kita mau arahkan pandangan kita kepada Dia. Tatap wajah Tuhan lewat setiap doa-doa kita. Sehingga hati Tuhan boleh terpikat atas setiap kehidupan kita. Dia yang memelihara kehidupan kita. Dia yang boleh memberikan setiap nafas kehidupan bagi setiap kita. Dia juga Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan umatnya berjalan seorang diri. Tetapi Dia senantiasa akan menggandeng setiap kehidupan kita. Katakan, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Oh, amin. Jawablah Haleluya. Amin, amin.
Katakan sekali lagi, kini mataku. mataku Kasih tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami merasakan kasih-Mu. Kami merasakan kasih-Mu Yesus. Dan pagi hari ini, saat ini Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh merasakan suasana surga itu Tuhan turun atas setiap hidup kami ya Tuhan. Kami membawa doa bagi setiap anak-anak Tuhan. Kami membawa doa bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Saat ini yang sedang menghadapi sakit penyakit, yang sedang menghadapi kelemahan, yang sedang menghadapi masalah, yang sedang menghadapi persoalan, kami bersahati, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkat setiap masalah anak-anak Tuhan. Angkat setiap penyakit anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga kesembuhan boleh terjadi. Masalah Engkau sudah gantikan dengan sukacita. Masalah Engkau sudah angkat dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Karena kami mau Tuhan. Kami mau hati kami dipenuhi dengan sukacita. Kami mau Tuhan hati kami dipenuhi dengan kegembiraan. Karena kunci dari obat yang manjur itu adalah hati yang dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau sudah pulihkan setiap kami Tuhan. Amin. Engkau sudah angkat setiap sakit penyakit kami. Amin. Sehingga hati kami dilimpahi dengan sukacita dan damai sejahtera di dalamnya. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengarkan bersama-sama. Walaupun hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan karena kekurangan hamba-Mu, tetapi biarlah Roh Allah sendiri yang akan menyempurnakan bagi setiap kami semua. Amin. Sehingga firman Allah itu dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, sempurnakan firman-Mu sehingga boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang indah di hadapan Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah bersama melayani pekerjaan Tuhan. Kami percaya bahwa segala pengorbanan, segala jerih lelah tidaklah sia-sia. Dan Tuhan yang akan memperhitungkan dan membalaskan semuanya. Terima kasih Bapa. Berkati juga setiap tangan-tangan yang akan terulur di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Sehingga kami sebentar akan bersama membawa persembahan di hadapan Allah. Baik korban persembahan, baik untuk kas gereja, baik itu 1/10 dari setiap penghasilan anak-anak-Mu yang akan dipersembahkan kembali di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Bapa, biarlah kiranya Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat di dalamnya ya Tuhan. Amin. Sehingga lumbung-lumbung kami boleh melimpah ruah akan segala berkat-berkat Tuhan. Dan Tuhan akan balaskan dengan berlipat-lipat kali ganda di dalamnya. Amin. Kesuksesan, keberhasilan, masa depan yang indah gemilang. Kami percaya Engkau sudah sediakan bagi setiap kami semua. Terima kasih Bapa. Terutama
kesehatan, kekuatan. Engkau akan tambahkan, bahkan umur yang panjang Engkau akan berikan bagi setiap kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua doa kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Tuhan berkati juga setiap keluarga anak-anak Tuhan, segala usaha pekerjaan yang dikerjakan Tuhan Engkau memberkati, bahkan studi anakmu Engkau akan memberkati di dalamnya. Amin. Dan apapun saat ini yang sedang menjadi pergumulan setiap anak-anakmu, mungkin kami tidak dapat sebutkan satu persatu, tetapi Tuhan biarlah kiranya Engkau Allah yang senantiasa akan memberkati dalam setiap pergumulan, doa-doa, permohonan anak-anak Tuhan yang dinaikkan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau mendengar, bahkan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Engkau akan memimpin dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami ya Tuhan. Apa yang akan kami lakukan, apa yang kami akan perbuat, biarlah semua ini boleh senantiasa mengagungkan nama daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita akan angkat kedua tangan kita dan kita akan aminkan doa berkat ini. Diberkatilah hidup dan keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi pekerjaan dan usahamu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kehidupan rohani dan pelayananmu oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah apapun yang kau kerjakan di dalam Tuhan menjadi berhasil. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, ikatan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati dan percaya katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.